Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel AA Orchid. Kali ini saya akan bahas mengenai prosedur penanaman anggrek Dendrobium. Nah, kebetulan beberapa hari lalu saya dapat kiriman e-book yang judulnya adalah Standar Operasional Prosedur Anggrek, terutama seri Dendrobium, yang diterbitkan oleh Direktorat Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian. Sebenarnya buku ini lebih ditujukan buat penanganan anggrek yang ada di greenhouse pada skala kebun budidaya. Tapi akan saya coba pilih beberapa yang mungkin relevan juga buat para penghobi di skala rumahan. Dan mungkin nanti ini akan jadi beberapa video. Nah, untuk kali ini saya akan mulai dari masalah pemilihan media tanam anggrek yang dibahas di buku ini. Media tanam sendiri berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman anggrek. Nah, media tanam yang akan dibahas dalam buku ini adalah berdasarkan penelitian dan pengalaman dari para petani anggrek di seluruh Indonesia. Jadi ini seperti best practice lah ya. Jadi beberapa media tanam yang dipakai oleh para pembudidaya anggrek. Media tanam bagi anggrek menurut buku ini harus memenuhi beberapa standar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini media tanam harus poros. Kemudian yang kedua, media tanam ini harus mudah menyerap air. Yang ketiga, media tanam tidak mudah lapuk. Kemudian media tanam tidak cepat asam. Media tanam tidak mudah ditumbuhi fungi dan bakteri. Selanjutnya, media tanam juga harus bersih dari lumut dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Kemudian nomor 7, ini media tanam tidak menjadi sarang bagi serangga. Nomor 8, media tanam akan lebih baik bila sekaligus sebagai penyedia unsur hara. Jadi ada beberapa media yang memang bawaannya ini sudah ada unsur hara atau nutrisi yang bisa bermanfaat untuk anggrek-anggrek kita. Nah, kemudian nomor 9 ini, media tanam ini digunakan sekitar 4 bulan kalau di sini dijelaskan. Semakin lama media digunakan akan semakin asam atau pH-nya menurun. Nah, ini akan mengakibatkan akar tanaman sulit untuk menyerap unsur hara dan menyebabkan daun rontok, tanaman kurus dan sulit berbunga. Jadi kalau di sini disebutkan 4 bulan ya, jadi lama media, tapi ya ini seperti apa saya juga belum tahu. Ini saya hanya membaca di buku ini. Nah, jadi kalau ada tanaman yang akarnya tidak nempel di media, nah kemungkinan itu medianya sudah asam. Kemudian ini nomor 10, ini penggunaan media ini juga harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman anggrek, karena setiap media juga mempunyai karakter yang berbeda dan membutuhkan perlakuan berbeda. Oke, di bagian atas tadi dibahas bahwa setiap pertumbuhan anggrek itu memerlukan media tanam yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan bahwa di masa pertumbuhan atau kompot sampai dengan seedling, media yang bagus itu adalah daun kaliandra, sabut kelapa dan moss. Mungkin ini karena kemampuan menyerap atau menyimpan airnya ya yang bagus. Kemudian di fase pertumbuhan seedling sampai remaja, medianya ini sudah ada arang, kemudian ada kaliandra dan sabut kelapa.
Kemudian di fase remaja sampai berbunga, medianya yang biasa dipakai yang cocok adalah arang. Ini ada pecahan gentengnya, dan moss juga masih dipakai serta sabut kelapa. Nah, pemilihan media tanam ini sebenarnya juga perlu dipertimbangkan kondisi di daerah ya, ketersediaan media-media itu di daerah masing-masing. Jadi tidak harus persis seperti itu. Kita juga perlu memahami sifat dan karakter dari jenis media tanam yang kita pakai, sehingga nanti ini juga akan berpengaruh pada cara kita merawat ya, cara kita merawat anggrek kesayangan kita. Misalnya saja di sini jelaskan untuk arang kayu. Arang kayu ini memiliki karakter tidak mudah lapuk, tidak mudah ditumbuhi fungi dan bakteri juga. Tetapi arang kayu ini sukar mengikat air dan miskin unsur hara. Nah, ini seperti ini. Berarti kalau seperti itu kita harus sering-sering menyiram dan sering-sering memberikan pupuk tambahan. Nah, kemudian untuk daun kaliandra, ini karakternya ini bisa menyerap air, sulit melepas air, dan menyediakan unsur hara dengan kadar N yang cukup tinggi. Namun memiliki kekurangan atau kelemahan cepat asam dan mudah lapuk, serta mudah ditumbuhi jamur dan juga sebagai sarang serangga. Nah, kemudian untuk sabut kelapa ini memiliki karakter mudah menyerap air, daya simpan air juga cukup baik. Tapi ini memiliki karakter mudah lapuk dan bisa mudah menjadi sumber penyakit dan mudah terserang jamur, serta mengandung zat tanin yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan juga mengenai pecahan genteng. Nah, pecahan genteng ini sedikit menyerap air dan mudah melepaskan air. Drainase dan aerasinya baik, juga mudah ditumbuhi lumut serta miskin unsur hara. Nah, itu adalah beberapa karakter dari. Kita akan lanjut mengenai pembahasan dalam memilih kualitas media tanam anggrek yang baik. Misalnya arang ya. Arang ini kriterianya yang bagus adalah yang warnanya hitam gelap, kemudian terbuat dari kayu yang keras, berat, kemudian bersih dari kotoran dan juga serbuk. Tidak ada serangga, tidak ada jamur, dan ukurannya rata, yaitu 3-4 cm lah. Kemudian untuk kaliandra ini biasanya yang bagus adalah warnanya coklat, kemudian bersih dari kotoran potongan kayu, kemudian bebas dari serangga dan jamur serta kering. Kemudian untuk pecahan genteng ini yang bagus adalah warnanya merah, kemudian bebas dari kotoran dan lumut, dan terbuat dari tanah liat. Nah, biasanya kalau pecahan genteng ini karena ini bahan bekas ya, biasanya sudah banyak lumut-lumutnya. Jadi ini perlu dibersihkan dan dipilih yang tidak mengandung lumut. Kemudian untuk sabut kelapa ini yang bagus biasanya adalah warnanya coklat, bersih dari serbuk-serbuk, kemudian dari hama, bersih dari jamur, kotoran, lumut, dan juga untuk zat taninnya sudah dibersihkan ya, atau sudah hilang. Nah, biasanya direndam dulu minimal 1 hari. Nah, gunakan juga untuk sabut kelapa yang sudah tua atau sudah lama ya. Nah, itulah beberapa hal yang dibahas di buku Standar Operasional Prosedur Penanaman Anggrek seri Dendrobium, khususnya berkaitan dengan media tanam. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya mengenai pembahasan bidang atau materi yang lain. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.